Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang penggunaan list box. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan combo atau drop down. Hari ini atau saat ini kita akan belajar tentang cara menggunakan list box. Kasus yang akan kita buat dalam penggunaan list box ini nanti adalah membuat form transaksi. Jadi di sini nanti kita akan membuat form untuk transaksi atau penginputan data KRS. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 sheet yang kelanjutan dari beberapa materi sebelumnya. Sheet 1 ini entry data mahasiswa. Kita rename dulu ya. Mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah, ini yang sudah dibuat hampir sama dengan mahasiswa. Selanjutnya di sheet selanjutnya adalah KRS. Langkah yang pertama, kita masuk dulu ke developer Visual Basic. Kemudian kita tambahkan form baru. Setelah itu kita buat label, kita tulisi font, kita perbesar, kemudian align, text align, rata tengah, bisa diberi back color. Kemudian kita masukkan label lagi. Jadi kalau ini untuk membuat form KRS itu yang pertama adalah menentukan siapa mahasiswanya yang akan di KRS-kan. Kita buat name, kemudian ada inputan, kita sesuaikan dulu fontnya, ukuran hurufnya kita buat 10. Oke, kita luruskan sebelum kita copy. Copy, paste. Ini nanti nama mahasiswa. Kemudian paste lagi. Kita buat prodinya. Selanjutnya data KRS. Di bawah ini kita akan bikin data KRS-nya. Kita copy. Kemudian di sini kita tulisi data KRS. Selanjutnya kita masukkan list box. Jadi list box, cari di sini tulisannya list box. Kemudian kita tambahkan header untuk list box ini nanti. Ya, kita buat header manual dari label. Karena list box ini tidak bisa diberi header secara manual, dia hanya bisa menggunakan header kalau source-nya dari sheet.
Oke, ini kita tulis kode MK. Kemudian fontnya kita sesuaikan ukuran 10. Kemudian backcolornya ya kita ubah, misalnya kita buat kebalikan ya, forecolornya dibuat putih, kontrasnya untuk header. Kemudian ini kita copy ya, diperbesar sedikit, kita copy, nama MK, paste lagi, SKS. Ini terlalu lebar ya. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah tombol. Kita kasih nama CMD tambah, kemudian captionnya tambah mata kuliah. Kemudian kita copy, paste, ini hapus. Oke. Selanjutnya kita akan mengcoding ya. Jadi nanti alurnya itu seperti ini. Setelah form ini tampil, nanti kita akan mengetikkan NIM di sini. Setelah NIM itu diketikkan ya, kita jalankan dulu. Setelah kita mengetikkan NIM misalnya, kemudian enter, harapannya muncul nama dan prodi, nama mahasiswa dan prodinya. Jadi setelah kita mengetikkan kemudian di enter, ini nanti akan melakukan pencarian data. Oke, kita berikan nama dulu, ini menjadi tnim, kemudian ini t nama, kemudian ini menjadi t prodi. Nah, nama dan prodi ini nanti muncul otomatis, oleh karena itu posisinya ini kita buat tidak di loket ini dikunci ya. Jadi properti loket ini kita buat true, kita lock ya. Selanjutnya kita double klik tnim. Oke, setelah masuk tnim kita gunakan event keypress. Keypress ini adalah event pada saat kita mengetikkan sesuatu di keyboard. Nah, di sini nanti kita akan mendeteksi ketika di enter ya, ketika di enter. Nah, untuk mendeteksi ketika di enter kita gunakan if key ASCII sama dengan 13 then.
Nah, kita buat NIF dulu. Call cari. Jadi nanti ketika tombol enter dia akan memanggil sub cari, sehingga di bawah ini kita bikin sub cari. Oke, kemudian kita buat din rcmhs as record set. Kita akan memulai mencari mahasiswa dengan menentukan membuat record set dulu. rcmhs sama dengan pt select bintang from mahasiswa, where name sama dengan t name. Oke, tutup kurung. Kemudian kita cek jika rcmhs titik recount, pastikan dikasih val. Jika record yang diperoleh dari query itu tadi itu sama dengan 0, then ketika recordnya itu sama dengan 0 berarti pencarian tidak ditemukan atau data name itu tadi tidak cocok. Maka kita buat pesan name tidak ada, vp information info. Oke, selanjutnya else itu berarti jika record count itu lebih dari 0 berarti datanya ditemukan. And if kita akan ngisi t nama titik teks sama dengan rcmhs nama. Nah, ini ada yang kurang tadi ya, mestinya nanti prodi, nama prodi ini berarti tidak bisa seperti ini query-nya, harusnya m titik bintang koma p titik nama prodi, karena harus direlasikan dengan tabel prodi. From mahasiswa, kemudian m aliasnya m ya, karena di sini kita mengetikkan m titik bintang p titik bintang. Sekali lagi, m ini mewakili tabel mahasiswa, p mewakili tabel prodi. From mahasiswa spasi alias m, kemudian kita joinkan dulu left join prodi spasi p alias p, kemudian kita taruh di bawahnya on m titik kode prodi sama dengan p titik kode prodi, where m titik name sama dengan oke, seperti ini, sehingga di sini nanti t prodi titik teks sama dengan rcmhs nama prodi. Kita tambahkan petik, barangkali nanti ada data prodi yang masih nol ya, untuk mengantisipasi error. Oke, jika ini tadi NIM-nya tidak ada ya, jika tidak ketemu itu sebaiknya ini ya, t nama titik teks ini kita kosongi, t prodi titik teks kita kosongi. Oke, kita coba jalankan dulu, langsung kita jalankan dari sini. Misalnya NIM 21, enter. Wah, tidak ada
apa namanya, respon. Sepertinya di event ini dia tidak bekerja. Kita coba pindahkan eventnya di keydown. Kita coba keydown. Di keydown ini parameternya tidak menggunakan key ASCII lagi, tapi dia menggunakan keycode. Jadi nanti kita akan mendapatkan keycode. Keycode ini berisi dari nilai ASCII dari tombol keyboard yang kita tekan. Jadi di sini if keycode sama dengan 13 call cari. Kita coba 20 21 enter. Oke, berhasil. 20 22. Kalau 20 24. Oke. Sini sudah berhasil. Kalau misalnya 9 ini tidak ada, NIM tidak ada. Nah, setelah NIM tidak ada ini harusnya misalnya seperti ini. Harusnya kursornya ini kembali ke NIM lagi. Kita coba. NIM tidak ada ya. Jadi setelah music box ini tnim titik set fokus agar kursornya itu kembali ke tnim lagi. Kita jalankan. Tidak bisa ya. Oke, tnim ini tidak bisa berfungsi, berarti ini harus ditambahkan di sini ya. Setelah melakukan apa namanya, pemanggilan sub cari, ini kita tambahkan keycode sama dengan 0. Di sini digunakan untuk menghindari bahwasanya setelah di enter itu apa namanya, kursor tidak pindah ya, kursor tidak pindah ke objek atau komponen yang lain. Kita jalankan. NIM tidak ada. Nah, ini kursornya masih ada di dalam text box. Oke, seperti ini. Ini sudah berhasil cara menampilkan NIM mahasiswa. Nah, sekarang tinggal kita menambahkan apa namanya, MK-nya ya. Kita menambahkan MK-nya. Ketika tombol MK ini nanti akan diklik, maka dia akan menampilkan daftar mata kuliah. Oleh karena itu kita akan membuat form lagi untuk menampilkan isi dari apa, daftar mata kuliah. Daftar mata kuliah. Ini kita beri nama FRM list mata kuliah, daftar mata kuliah. Kemudian di sini kita buat tombol pencarian juga. Kemudian kita masukkan list box dengan format yang sama seperti tadi ya. Ini saja kita copy.
Oke, setelah itu di sini akan kita berikan script ya, script atau kode. Jadi nanti harapannya ketika form ini tampil, kita bisa mengetikkan mata kuliah atau mata kuliahnya akan tampil dulu di sini. Kita double klik formnya, kemudian kita pilih event initialis ya. Dim RCMK as record set RCMK sama dengan pt select bintang from mata kuliah. Kemudian setelah kita mengatur record set atau sumber data dari tabel mata kuliah, selanjutnya kita akan mengatur list box yang ada. List box yang ada ini listnya namanya list box 1. Oke. List box 1 kita atur kolom countnya. Ini nanti 3, terdiri dari kode MK, nama MK dan SKS. Kemudian list box 1 titik kolom size, kolom width sama dengan kita kira-kira dulu ya, 50, 100, 30. Cara ngukurnya itu mungkin seperti ini. Jadi kita ukur berdasarkan lebar dari label yang ada ini. Lebar kode MK ini lebarnya, widthnya 66. Jadi kita 66, kemudian untuk nama mata kuliah 210, dan yang terakhir SKS 72. 66 210 dan berapa tadi untuk SKS 72. Meskipun ini nanti juga perlu menyesuaikan lagi. Setelah itu di sini kita akan menggunakan perulangan for A sama dengan 1 to RCMK titik recount. Jangan lupa diberi val, kemudian next kita atur. Terus kita akan memasukkan data dari record yang ada daftar mata kuliah ini ke list. Jadi cara memasukkan listnya seperti ini, list 1 titik list box 1 titik add item. Jadi pengisiannya sama persis seperti combo, seperti drop down ya. Kemudian list box 1 titik list, kita akan mengisi kode MK dulu. Kode MK ini baris yang ke A, kita akan ngisi baris yang ke 0 berarti A-1, kemudian koma, kolom yang ke 0 berarti untuk kode MK sama dengan RCMK kode MK. Kemudian kita copy, paste. Ini kolom yang kedua yaitu di indeks 1 atau kolom yang kedua nama MK, dan kolom yang ketiga atau indeks 2 yaitu SKS. Setelah itu di sini RCMK titik move next, record selanjutnya. Oke, kita coba jalankan ini use form ini kita ganti dulu namanya biar sama, bukan use form 1 tapi frm underscore krs. Oke, kemudian pas di tombol MK ini nanti ketika diklik maka dia akan memanggil form list MK frm list underscore MK titik show VB modal. Oke, kita coba jalankan. Ini klik MK, nah ini sudah tampil.
mata kuliahnya di listbox ya. Oke, close. Ini kalau melihat lebarnya, mungkin lebarnya dari kode ini perlu dikurangi, juga nanti lebarnya ya disesuaikan, bisa disesuaikan lagi. Oke, close. Nah, di sini tinggal menambahkan begini. Kalau nanti setelah klik tombol tambah MK, kemudian ini dipilih ya, dipilih nama mata kuliahnya, di double klik, maka nanti mata kuliah itu akan akan tampil di listbox ini. Oke, bagaimana caranya? Kita coba tambahkan kode. Ketika kita menggunakan memanfaatkan data di form lain ya, form lain, kita akan memanggil data di form lain ini, sebaiknya kita menggunakan teknik penyimpanan ke variabel public, variabel yang bersifat global, yang bisa dibaca di setiap event, di setiap form atau di setiap sheet ya. Jadi ini kita harus membuat variabel dulu ya. Kita tambahkan modul ya. Sebenarnya di modul yang sama di koneksi ini juga tidak apa-apa ya. Kita tambahkan modul lagi khusus untuk variabel ya. Jadi kita akan membuat variabel namanya public yang akan menyimpan kode MK. Jadi kita beri nama pb kode MK as string. Oke, kembali ke KRS list MK. Nah, di sini nanti kalau kita memilih salah satu mata kuliah atau kita double klik ya di sini di listbox ini, kita double klik berarti nanti kita dianggap memilih mata kuliah tersebut. Sehingga caranya di sini kita double klik di listbox-nya, kemudian kita masukkan di sini event double klik ya, pada saat double klik. Oke. Pada saat double klik di sini kita akan memasukkan script ya. Yang pertama, pada saat kita double klik listbox ini, kita harus ngecek apakah listbox tersebut ada datanya atau tidak. Kalau ada datanya berarti kita dianggap memilih, tetapi jika tidak ada datanya maka kita dianggap tidak memilih ya. Kita cek dulu dengan cara if listbox 1 titik list index ya. List index ini dimulai dari 0 ke atas ya, karena baris yang pertama itu disebut dengan list index 0. Jika list index itu lebih besar sama dengan 0 berarti menunjukkan ada data. Then ya. Then nah, pb kode MK sama dengan listbox 1 titik list, kita akan mengambil nilai mengambil nilai kode MK nya, kita simpan ke variabel pb kode MK list di baris ke listbox 1 titik list index ya, koma kolom yang ke 0. Else itu berarti jika listbox itu tidak ada datanya, yang menunjukkan list index itu berarti lebih kecil dari 0, maka pb kode MK sama dengan petik, kita kosongi
artinya tidak menemukan data variabel pp kode mk ini. Oke, di sini setelah menemukan pp kode mk, setelah ditemukan datanya, langsung kita tutup formnya ya dengan perintah unload me. Unload me ini menutup form listbox, terutama ini karena aktifnya di listbox, form listbox list mk, frm list mk. Kita coba jalankan apakah frm list mk ini ketika dijalankan, kemudian kita double klik salah satu pilihan di sini, misalnya bahasa Inggris, saya double klik. Oke, dia langsung nutup dengan mengisi variabel kode mk. Nah, sehingga kita bisa ngetes di sini, kita frm. Nah, di sini kita tambahkan ya, kita coba ngecek sudah variabel pp kode mk ini nanti sudah dapat hasil apa tidak ya. Jadi message box pp kode mk, kita cek dalam bentuk pesan, kita jalankan tambah mk, kemudian kita ketik, double klik ini. Nah, A06 Aswaja misalnya kita pilih lagi, kemudian kita double klik di luar ya, di luar itu berarti di sini. Ya, double klik di sini, ini tidak tertutup formnya ini karena tidak mendapatkan nilai, tidak ada data yang kita double klik, jadi dia tidak akan tertutup. Sehingga kalau ini kita close paksa begini, maka variabel yang didapatkan di pp kode mk adalah kosong. Oke, untuk menjamin bahwasannya variabel pp kode mk itu diawali dengan kosong dulu, kita tadi perlu menambahkan di sini user form initialis, kita tambahkan pp kode mk sama dengan string kosong. Artinya ketika list mk ini dimulai dijalankan, maka kita harus mengkosongi dulu pp kode mk, biar nanti untuk menjamin kalau kita memang tidak memilih salah satu pilihan yang ada di kode mk ini, datanya tetap kosong. Nah, sekarang ini yang lupa tadi, text box ini untuk pencarian kita isi, kita double klik, ini kita beri nama dulu T cari gitu aja, double klik T cari, kemudian di sini masuk ke key down, kemudian if key code sama dengan 13, then jika kita menekan tombol keyboard enter itu diwakili dengan key code 13, dim rc mk as record set rcmk sama dengan bt select bintang from mata kuliah where nama mk like petik 1, kemudian persen, petik 2 ditambah dengan T cari, tambah petik 2 petik 1 persen, petik 1 petik 2 tutup kurung. Kemudian kita tampilkan lagi di sini. Berarti ini kita copy.
Bisa kita copy for-nya saja. Kita copy, taruh di sini. Nah, sebelum ini di list box ini diisi lagi, pastikan kita clear dulu biar datanya tidak menumpuk ya. Kita clear. Oke, kita coba jalankan. Bahasa, enter. Nah, muncul bahasa Indonesia, bahasa, kemudian aswaja, enter. A saja, enter. Nah, oke, pencarian sudah bisa. Pilih salah satu. Oke, sudah berhasil, tinggal kita kembali ke form KRS. Nah, ketika kita menambahkan mata kuliah ini, kita sudah harus menjamin bahwa ketika kita bisa klik tombol MK, ini memang data mahasiswanya memang sudah ada. Data mahasiswa sudah ready, sudah ada NIM-nya. Jika tidak ada NIM-nya, berarti ini harusnya tidak bisa ditambahkan. Oke, kita coba tambahkan script. Di sini awalnya tombol tambah MK ini harusnya disable dulu ya. Ini kita disable dulu, baru setelah nanti kita ada pencarian di sini, pencarian di sub cari ini. Jika memang tidak ketemu mahasiswanya, maka cmd tambah enable sama dengan false. Tapi jika mahasiswanya ketemu, maka cmd tambah titik enable sama dengan true. Kita nyalakan tombol tambahnya, sehingga ketika kita menjalankan ini, masih disable. Tapi kalau kita sudah mengetikkan NIM 1, nah sudah ketemu data mahasiswanya, ini nyala. Tapi kalau tidak ketemu, NIM tidak ada, ini mati tombolnya. Oke, seperti ini. Terus kita tambahkan, double klik, kita if ya, if pp kode mk ya. pp kode mk ini sama dengan kosong, petik-petik, then exit sub. Exit sub itu berarti ya sudah keluar. Oke. Tapi jika tidak nilai dari variabel kode MK ini nanti tidak kosong, berarti ada isinya, maka harus kita buat query untuk menambahkan. Jadi kita gunakan dim rcmk as record set rcmk sama dengan bt select bintang from mata kuliah, bukan from mata kuliah tapi from KRS limit 1. Limit 1 itu biar tidak semua data KRS ini di load, karena kita butuh hanya untuk mengaktifkan tabel KRS. Kita where kode MK sama dengan pp kode MK. Jadi kita akan mengecek sekaligus di data KRS apakah kode mata kuliah ini sudah diambil oleh mahasiswa tersebut. Kalau sudah ya tidak perlu disimpan nanti.
kemudian kita taruh di bawahnya n nim sama dengan tnim titik teks. Titik teks kita nggak pakai limit 1 saja, kemudian n lagi, oke, tutup kurung. Jadi sebelum kita menginputkan PB kode MK, kita akan ngecek dulu di tabel KRS apakah di tabel KRS itu sudah ada NIM, sudah ada kode MK dengan NIM yang dipilih, dengan NIM yang kita inputkan di kotak NIM tadi. Nah, if rcmk val rcmk titik recount lebih besar dari 0, then message box kode MK mata kuliah sudah diambil. Nah, misalnya seperti ini, VP information info else. Nah, jika memang mata kuliahnya ini sama dengan 0, berarti belum diambil mata kuliahnya. Nah, ini ada lupa tadi ya, ini kita tambahkan karena kita akan menginputkan data. Pastikan di sini parameter koma 1 kita berikan parameter koma 1 karena 1 itu read write, posisi record setnya, bisa mengupdate atau menambahkan data. RC ini nama RC nya biar sesuai ya, bukan RCMK lagi, RC KRS karena yang kita buka tabel KRS. RC KRS titik add new RC KRS NIM sama dengan tnim RC KRS kode MK sama dengan kode MK sama dengan PB kode MK, kemudian RC KRS SKS. Nah, ini kita yang belum ada karena SKS ini tidak perlu ya, cukup NIM dan kode MK. Saya lupa, kita coba lihat sebentar. Oke, di sini hanya menyimpan NIM dan kode MK, berarti sudah cukup. Ini bisa langsung disimpan ya. RC KRS titik update. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sub untuk menampilkan data-data KRS pada mahasiswa tersebut. Ya, kita coba dulu. Ini kita coba jalankan apakah sudah berhasil disimpan atau belum. Mata kuliah berhasil disimpan. Oke. Kita coba tambahkan, jalankan 2021 tambah MK, saya pilih bahasa Indonesia, double klik, mata kuliah berhasil disimpan. Nah, kita cek di sini KRS sudah ada satu data ya, mana ini, NIM 2021 kode MK A01. Kemudian mana tadi, kita coba tambahkan mata kuliah lagi, bahasa Inggris, disimpan. Kita tambahkan lagi dengan mata kuliah yang sama, bahasa Indonesia, mata kuliah sudah diambil, berarti tidak bisa disimpan. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan script untuk menampilkan ini mata kuliah yang sudah diambil di sini. Oke,
Kita tambahkan, double klik di formnya. Kita akan membuat sub sendiri ya, sub tampil KRS ya, sub tampil KRS, dim rc KRS as record set, set rc KRS sama dengan bt buka kurung select bintang. Ini karena nanti kita butuh SKS nya ya, berarti ini harusnya select K titik bintang mewakili tabel KRS, koma MK titik SKS, kemudian from KRS alias K left join mata kuliah alias MK. Oke, kemudian spasi petik 2 kita taruh di bawahnya dengan mengetikkan n spasi underscore enter. Kita lanjutkan di bawahnya on K titik kode MK sama dengan MK titik kode MK. Kita relasikan dari kode MK. Kemudian where KRS titik nim sama dengan tnim. Oke, bingung ya dengan perintah query ya, mudah-mudahan tidak bingung karena perintah query ini sudah kita dapatkan di basis data. Hanya saja ini ada teknik penggabungan variabel ya, ini yang mungkin membingungkan. Jadi kenapa awal mulanya ini kan begini, harusnya kan tnim ini perintah query itu kan cuman misalnya nimnya 2021, itu kita tulis seperti ini, KRS titik nim sama dengan 2020 kemudian 1. Karena nim ini kita ambilkan dari textbox yaitu tnim, maka tidak bisa kemudian kita tuliskan tnim titik text, karena kalau kita nulis seperti ini berarti yang dicari itu adalah bukan nimnya tapi tulisan tnim titik text, sehingga ini harus dipisahkan dulu, tidak di dalam string ini ya. Kita pisahkan dengan ini, dikasih petik dulu, kemudian n berarti digabung dengan objek tnim titik text, setelah itu di n dulu digabung dengan string lagi. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita list box 1 kita clear dulu, kemudian list box 1 kita pastikan kolom countnya ini 3, kemudian list box 1 kita copy ya, titik kolom width sama dengan ya, sama seperti yang tadi ya, berapa tadi, 555 210, kemudian kira-kira 72. Setelah itu kita buat for a sama dengan 1 to rc krs titik record count, jangan lupa kasih val. Next, list box 1 add item, kemudian list box 1 titik list buka kurung baris ke a min 1 baris ke 0 koma kolom 0 ini sama dengan rc krs kode mk. Kita copy, paste. Untuk yang kolom kedua atau indeks yang ke-1 ini nama MK, dan indeks yang kedua ini adalah SKS.
Selanjutnya ya ini dikasih apa namanya, string, biar nanti ketika ada data yang nol apa namanya tidak terjadi error. Kemudian rckrs move next. Oke, kita tambahkan pemanggilan tampil KRS ini. Kita mulai dari mana tadi, setelah pencarian, setelah cari ini, kalau memang datanya ketemu berarti ini harus memanggil call tampil KRS. Oke, jika tidak ketemu maka list box 1 itu harus di-clear ya, harus di-clear biar bersih, tidak ada datanya karena tidak ada mahasiswa yang ditemukan. Oke, kita coba jalankan, dimulai dari sini dulu. Oke, 2021 enter. Apa ini? Nah, ini ada apa namanya, gagal di query rckrs. Coba, ini biasanya ada perintah query yang salah ya, perintah query yang salah. Select, oh ini salah, ini bukan krs.nim tapi k.nim. Oke, kita coba jalankan lagi. Kenapa ya? Nama MK, oh iya ya, lupa tadi bahwasannya di KRS itu tidak menyimpan nama MK. Nama MK nya di mata kuliah, berarti ini kita tinggal menambahkan MK titik nama MK. Oke, jalankan lagi. Nah, seperti ini Arjuna, ini data mata kuliah yang diambil. Kalau kita mengetikkan nama lain 2 Bambang, ini belum ada mata kuliahnya, tambahkan misalnya ini algoritma, double klik. Nah, ini setelah klik tombol tambah ini harusnya memanggil tampil MK sehingga nanti datanya bisa langsung tampil di sini. Oke, kita tambahkan di tambah MK ini, kita double klik. Jadi di sini setelah apa namanya, setelah message box atau sebelum bisa ya, kita tambahkan call tampil MK biar kita bisa langsung menampilkan datanya. Data KRS, jalankan 2021 enter, kemudian tambah MK. Kenapa ini? Oh, tampil MK, tampil KRS. Insyaallah tampil KRS. Oke, jalankan. Nah, kita klik tambah MK, saya tambahkan PAI atau aswaja, double klik. Mata kuliah berhasil disimpan, harusnya setelah di OK nanti akan tampil di sini. Nah, tambah lagi bahasa apa, algoritma, double klik. Oke, nah tampil di sini. Yang terakhir apa namanya, hapus MK ini. Untuk menghapus KRS, ini bukan hapus MK ya, maksudnya hapus mata kuliah di KRS ini. Ini juga harusnya awalnya ini adalah disable, awalnya disable. Mana ini, enable false.
Kemudian dia itu hanya akan nyala ketika kita ngeklik salah satu mata kuliah yang ada di list box ini. Nah, di sini kita double klik, terus eventnya sudah benar, klik. Kita cek di sini if list box 1 titik list index itu lebih besar dari 0, then lebih besar sama dengan 0, karena list index itu dimulai 0. Kalau ada list index sama dengan 0 berarti ada datanya. Then cmd hapus titik enable sama dengan true, else cmd hapus titik enable sama dengan false, and if kita coba jalankan. Nah, ini mati. Kemudian kalau kita klik aswaja, maka tombol hapusnya nyala. Oke, kemudian di sini kita tambahkan script untuk menghapus. dim kode mk astring. Kode mk kita yang mengambil kode mk dari listbox titik list buka kurung listbox 1 titik list index, 0. Kemudian kita akan menghapusnya menggunakan query saja. Calcon db titik execute delete from krs where name sama dengan tname n kode mk sama dengan ya kode mk, variabel kode mk yang kita buat. Kemudian setelah dihapus, kita tampilkan lagi mata kuliahnya, call tampil krs. Kita jalankan 2021 aswaja, misalnya bahasa Inggris, klik hapus. Nah, sudah terhapus. Aswaja klik hapus. Oke. Kembali ke Excel lagi, kita tambahkan satu tombol di sini, atau kita kopikan dari ini, copy, kemudian properties kita kasih judul cmd input krs. Double klik. Di sini nanti akan memanggil frm krs.show vb modal. Oke, sehingga di sini kita cukup input mata kuliah, input krs. Oke, kita coba jalankan, klik. Nah, ini tinggal milih ketikan nimnya. Oke, tambah mk. Close. Terus di sini selanjutnya kita akan menambahkan cara pencetakan ya. Pencetakan KRS di sini. Oke, untuk pencetakan KRS ini kita akan sambung di video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.